Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramli dengan NIM S2122022. Materi video tentang pemikiran filsafat empirisme. B. Pemikiran filsafat empirisme. Pembahasan tentang fenomenologi pemerintahan mempersoalkan penampakan eksistensi individu dalam kegiatan yang disebut pemerintahan, terkesan mempersoalkan sesuatu yang terjadi karena fokusnya pada gejala yang tampak, namun sesungguhnya hal itu adalah hasil pemikiran filsafat yang didasarkan pada pertimbangan rasional semata. Sebaliknya pemikiran Plato tentang esensi manusia, pemikiran Edmund Husserl dan pemikiran fenomenologi lainnya tentang eksistensi individu. Pemikiran filsafat berkembang terus sehingga munculnya filsafat yang mempersoalkan gejala yang nyata dan konkret. Pemikiran filsafat yang mempersoalkan fenomenologi yang didasarkan pada pertimbangan filsafat rasionalisme dikecam oleh para filsuf yang mempersoalkan gejala yang terjadi sesungguhnya dan adanya sebagai sesuatu kenyataan sesungguhnya. Bahkan filsafat Plato disebut sebagai hasil pemikiran untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Pemikirannya hanya mendasarkan pada pertimbangan nilai sesuatu yang diinginkan dan sangatlah subjektif untuknya. Rothke pada tahun 1632 sampai 1714 berpendapat pada waktu seorang bayi lahir, akalnya adalah seperti papan tulis yang kosong atau film kamera yang merekam kesan-kesan dan luar. Pengetahuan hanya berasal dari indera melalui pemikiran, dibantu oleh ingatan. Perasaan-perasaan indrawi diatur menjadi bermacam-macam cabang. Pengetahuan Locke menginginkan ide bawaan dan mengatakan bahwa ia universal, atau ide Plato itu tidak transendental tetapi ciptaan, dan akal disebut olehnya untuk keperluannya sendiri. Pemikiran Locke memberikan pengesan bahwa pengetahuan sesuatu hal adalah berasal dari indera, yaitu dari hasil apa yang dilihat sebagai sesuatu yang faktual, karena hasil pengolahan pemikiran dan dibantu oleh ingatan. Apa yang dilihatnya menjadi sesuatu pengetahuan. Dari sisi epistemologi, fakta yang ditangkap oleh indera kemudian diolah oleh pikiran menjadi sumber pengetahuan yang berasal dari dunia pengalaman atau yang disebut dunia empiris. David Hume sebagai pemikir mengatakan bahwa ide yang sederhana, perasaan-perasaan yang sederhana, dan ide gabungan dari ide sederhana atau kompleks. Dengan demikian, apa yang menjadi rumusan tentang pemerintahan sebagai perintah yang berlangsung secara fungsional antara pemerintah dan rakyat sebagai pihak yang diperintah secara konseptual merupakan sesuatu yang abstrak, hanya ada dalam pemikiran. Adanya bukan suatu fakta yang dapat diamati dan dipelajari, melainkan sekedar suatu nilai yang diinginkan sehingga sulit diamati apalagi dipelajari karena sifatnya yang abstrak. Ia hanya dapat dipraktikkan karena ia dapat dilakukan sesuatu nilai yang menuntunnya. Secara operasional, pemikiran filsafat empirisme dapat diaplikasikan oleh para pelaku pemerintahan. Ketika pemerintahan ingin melakukan perbuatan atau kebijakan yang berguna bagi rakyat pada umumnya dan semuanya, seperti upaya mengentaskan kemiskinan dengan jalan menyediakan lapangan kerja dengan menggunakan biaya subsidi pada bahan bakar minyak dengan berpatokan pada fakta-fakta yang pernah dilakukan, baik model penarikan subsidi yang tidak menimbulkan gejolak penolakan maupun teknis pelaksanaan penggunaan atas bahan bakar minyak. Semua fakta dikumpulkan dan dari fakta-fakta yang terkumpul dicarilah jalan keluar sehingga perbuatan atau kebijakan beroleh dukungan rakyat pada umumnya dan semuanya.